Desa kami selalu damai, sebuah tempat di mana waktu seolah berjalan lebih lambat, di mana setiap senja membawa kedamaian dan kehangatan. Dikelilingi sawah yang menghijau membentang luas, bagaikan permadani yang tak berujung. Sawah-sawah ini menjadi sumber kehidupan bagi kami. Dan hutan jati yang menjulang tinggi menjadi saksi bisu perjalanan waktu. Hutan itu menyimpan banyak cerita, legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kakek adalah pusat keluarga. Beliau adalah tiang penyangga yang selalu memberikan kami kekuatan dan arahan. Pencerita ulung, dengan kisah-kisah yang selalu membuat kami terpukau dan terhibur. Penjaga tradisi yang dengan setia melestarikan nilai-nilai luhur budaya kami. Sumber tawa yang tak pernah habis, selalu ada saja lelucon yang membuat kami tertawa terbahak-bahak. Tapi semua berubah, kedamaian itu terusik, kebahagiaan itu meredup. Pada senja kelabu itu, ketika langit mulai kehilangan cahayanya, dan awan-awan gelap mulai berarak. Kakek pergi dalam tidurnya, dengan tenang dan damai, seolah mimpi indah membawanya pergi, meninggalkan rumah kami yang dulu penuh dengan kehangatan dan kebahagiaan. Dalam sunyi yang memilukan, tanpa suara canda dan tawa yang biasanya menghiasi setiap sudut ruangan. Tidak ada lagi dongeng sebelum tidur yang selalu dinanti-nantikan. Sebelum tidur, kini hanya ada kesunyian dan kegelapan yang menemani. Tidak ada lagi tangan keriput yang penuh kasih sayang, yang mengusap kepala dengan lembut, memberikan rasa nyaman dan aman. Rumah yang biasanya hangat dan penuh dengan cinta, kini terasa dingin dan sepi seperti kehilangan jiwanya. Dan kosong, tanpa kehadiran sosok yang selalu menjadi sumber kebahagiaan kami. Ayah diam membisu, larut dalam kesedihan yang mendalam. Ibu menangis diam-diam, menyembunyikan air matanya agar tidak semakin membuat kami sedih. Dan adikku Bima, yang masih kecil dan belum mengerti apa yang terjadi, terus bertanya kapan kakek pulang. Dengan polosnya ia merindukan sosok kakek yang sangat ia cintai. Aku hanya bisa memeluk foto kakek erat-erat, mencoba mencari kehangatan dari senyumnya yang terpancar dari foto itu. Mencoba mengingat suaranya yang merdu, yang selalu menenangkan hati kami. Dan tawanya yang renyah, yang selalu membuat suasana menjadi ceria. Kini, kursi goyang di teras itu kosong dan sepi. Tidak ada lagi sosok kakek yang duduk di sana sambil menikmati senja. Dan senja terasa menakutkan, karena senja itu telah merenggut tawa dan kebahagiaan kami. Hari pemakaman tiba bersama gerimis. Kami berjalan ke pemakaman desa, langkah berat menuju liang lahat. Saat jenazah kakek diturunkan, tangis ibu pecah. Aku hanya bisa menatap tanah merah yang menutup sosok yang paling kusayangi. Aroma tanah basah dan bunga Kamboja mengisi udara pilu. Aku menaburkan bunga melati, kesukaan kakek, dan angin membawa kelopaknya ke nisan kayu sederhana. Doa-doa terdengar seperti gumaman yang tenggelam dalam isak tangis. Saat pulang, rumah terasa jauh dan asing. Seolah kami memasuki babak baru yang penuh ketidakpastian. Kakek benar-benar pergi, meninggalkan kami dalam kesunyian. Malam pertama setelah pemakaman. Suasana begitu berbeda, begitu sunyi. Rumah terasa hampa, seolah sebagian jiwanya ikut pergi bersama kakek. Setiap sudut ruangan menyimpan kenangan tentangnya. Namun kini hanya ada kekosongan yang menyayat hati. Tidak ada lagi suara batuk kakek yang selalu menemani malam-malam kami. Dulu, suara itu mungkin menjengkelkan, tapi sekarang, aku merindukannya. Atau radio tuanya yang selalu menyala dengan lagu-lagu keroncong kesukaannya. Kini, radio itu terdiam, hanya menyisakan keheningan yang memekakan telinga. Kami makan malam dalam diam, tanpa obrolan ringan atau candaan kakek. Semua orang larut dalam pikiran masing-masing, mencoba menerima kenyataan pahit ini. Setelah makan, kami semua merasa lelah dan lesu. Lalu masuk ke kamar masing-masing dengan langkah gontai. Aku mencoba tidur, memejamkan mata dan berharap bisa segera terlelap. Tapi suara malam terasa lebih keras dari biasanya, seolah alam pun ikut berduka. Dan mencekam membuat bulu kuduku meremang. Setiap suara kecil terdengar begitu menakutkan. Saat hampir terlelap, di antara sadar dan tidak, aku mendengar bisikan samar. Seperti suara yang sudah lama tidak kudengar. Haus, haus. Suara itu mirip kakek, sangat mirip. Aku langsung terbangun. Jantungku berdebar kencang, memompa darah dengan cepat ke seluruh tubuh. Aku membeku di bawah selimut, menariknya hingga menutupi seluruh wajahku. Tak berani bergerak sedikit pun, takut kalau suara itu akan kembali. Suara itu hilang, lenyap begitu saja dalam kegelapan. Tapi ketakutan tinggal, merayap di setiap sudut pikiranku. Aku tak bisa tidur lagi, mataku terus terbuka lebar, menatap kegelapan.
Suara serak itu terus terngiang di telingaku, menghantuiku sepanjang malam. Malam pertama tanpa kakek, malam yang seharusnya menjadi waktu untuk beristirahat dan mengenang. Berubah jadi malam penuh teror yang tak akan pernah kulupakan. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati, dengan perasaan cemas yang tak tertahankan, apakah kakek benar-benar sudah tenang di alam sana? Atau ada sesuatu yang masih mengikatnya di sini? Malam kedua, suara itu kembali. Aku menunda tidur, tapi akhirnya sendirian lagi di kamar. Suara serak kakek terdengar lebih jelas. Dingin, di sini dingin sekali. Tubuhku gemetar. Ini bukan imajinasi, suara itu nyata. Malam-malam berikutnya, suara itu berpindah-pindah dari dapur, ruang tengah, kursi goyang. Permintaannya selalu berbeda, tapi nadanya penuh penderitaan. Aku kehilangan tidur, wajahku pucat, dan akhirnya menceritakan pada ibu. Awalnya ibu tak percaya, sampai malam kelima ia juga mendengarnya dari kamar kakek. Kami sadar ini bukan sekadar imajinasi. Teror itu nyata dan semakin dekat. Setelah ibu-ibu mendengar suara itu, ayah mencoba mencari penjelasan logis. Binatang malam, angin, apapun. Ia berjaga semalaman, tapi tak menemukan apa-apa. Suara itu malah terdengar dari sumur. Airnya sangat dingin. Ayah memanggil Pak Ustadz untuk doa bersama dan ritual pengusiran. Malam itu kami berharap tenang, tapi suara serak itu kembali. Doa kalian tidak akan sampai. Pak Ustadz pun terkejut, mengakui ada energi aneh di rumah kami. Ketakutan memuncak. Keluarga kami hidup dalam teror, tak tahu harus berbuat apa. Minggu kedua, setelah kakek meninggal, suara-suara aneh itu makin sering terdengar. Awalnya lirih, hampir tak kentara, namun lama-kelamaan semakin jelas dan mengganggu. Suatu malam, dengan keberanian yang dipaksakan, ayah memberanikan diri untuk mencari tahu sumber suara itu. Rasa penasaran dan kekhawatiran bercampur aduk dalam benaknya. Ia perlahan membuka pintu kamar kakek. Pintu berderit seolah ikut merasakan ketegangan malam itu. Dengan jantung berdebar, ayah memeriksa setiap sudut ruangan. Matanya tertuju pada kolong tempat tidur, tempat yang gelap dan berdebu. Di bawah tempat tidur, di antara debu dan kenangan, ia menemukan sebuah tape recorder tua. Alat perekam itu tampak usang, namun menyimpan sebuah misteri. Lampu indikatornya berkedip lemah, seolah memberikan tanda kehidupan di tengah keheningan. Sebuah pertanda bahwa alat itu masih berfungsi. Dengan ragu, ayah menekan tombol putar. Tiba-tiba, terdengar suara kakek yang sehat dan penuh semangat, suara yang sangat kami rindukan. Ini rekaman untuk cucu-cucuku tersayang, Rina dan Bima. Suara itu menyapa kami dari masa lalu. Kami bingung, suara kakek yang kami dengar selama ini berbeda jauh dengan rekaman ini. Jika ini rekamannya yang asli, lalu suara serak dan mengerikan yang selama ini menghantui kami itu apa? Misteri ini semakin membuat kami penasaran. Bima, yang paling dekat dengan kakek, akhirnya menangis terseduh-seduh. Dan dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa ialah yang selama ini meniru suara kakek. Ia merekam suaranya sendiri ke tape recorder, membisikkan kata-kata seperti haus dan dingin dengan nada yang dibuat-buat. Semua itu ia lakukan karena rindu yang tak tertahankan pada kakek. Tanpa sepengetahuan kami, tape recorder itu terus memutar ulang rekaman suara Bima. Suara itu terdengar serak dan menakutkan karena baterai tape recorder yang sudah lemah. Ternyata, teror yang selama ini kami rasakan adalah suara rindu yang terdistorsi dari seorang cucu yang kehilangan, bukan arwah penasaran kakek yang kembali menghantui. Setelah kebenaran terungkap, rumah kami kembali tenang dan damai. Dari kejadian ini, kami belajar bahwa kadang, rasa kehilangan yang mendalam bisa menipu logika dan menciptakan ilusi yang menyesatkan, serta menakutkan hati yang sedang berduka.